Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam acara ibadah doa Gereja Baptis Indonesia GBC di Taman Safari Indonesia. Kita semua yang ada di gedung serbaguna ini dan juga yang ada di rumah masing-masing, mari kita akan bersama-sama terus mempersiapkan diri dengan bijak, dengan baik. Mari kita terus di luar pemerintah kita laksanakan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, bahkan juga diukur suhunya supaya semuanya boleh dapat dengan aman dan nyaman, damai, sejahtera bagi kita semua, sehingga kita boleh dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan tidak takut. Biarlah sungguh-sungguh pada kesempatan di sore malam hari ini kita boleh dapat melihat karya Tuhan. Ketika kita boleh ditolong oleh Tuhan, kita boleh menjadi penolong bagi orang lain, baik melalui kesaksian yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Yani dan juga dengan firman Tuhan secara singkat dan juga boleh menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama. Kiranya melalui ibadah doa ini sungguh-sungguh kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Selamat berdoa, selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ucapan salam. Kita akan mulai acara jemaat kita. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan untuk saat bersejenak. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 2-4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala sewaktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama mensyukurkan nama-Nya. Kita akan angkat satu pujian, Ku rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan
Puji nama Tuhan kembali, segala puji syukur. Apa benar kepada dirimu? Kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu yang Hamzah. Shalom, selamat sore untuk semua yang ada di Gereja Baptis JBC Safari. Selamat sore Pak Pendeta, juga untuk semua yang hadir, juga yang ada di rumah yang menonton dan mengikuti ibadah kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya diberi kesempatan oleh Pak Pendeta Irwanto untuk sharing kesaksian mengenai saling care, saling menolong. Mengenai saling care dan saling menolong ini merupakan adalah saling mengasihi, yaitu memang sudah diperintahkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Saya mendapatkan ayat yang selalu saya terinspirasi di Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihimu,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang beri nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Karena kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak sebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku sebut kamu sahabat. Jadi saya juga terinspirasi dengan firman yang Tuhan cantumkan di sini, yaitu mengenai kita ini saling mengasihi. Saling mengasihi yaitu merupakan kita saling care, saling memperhatikan. Kalau kita bilang kita saling mengasihi tapi kita tidak saling menolong, kita tidak saling memperhatikan, ya itu bukan saling kasih, saling mengasihi. Saya mendapatkan renungan dari satu hamba Tuhan, merupakan berupa renungan yaitu buah kasih. Pasangan suami istri yang baru menikah mendapatkan buah kasih. Sang buah hati itu mewujudkan pemberian diri mereka satu sama lain yang murni, tulus dan total. Cinta sejati berbuah kasih. Cinta sejati dari Allah kepada manusia juga berbuah kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu tampak dalam pemberian diri Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi dalam konteks di dunia adalah seluruh kemanusiaan yang sedang dikuasai oleh kejahatan, kematian, keduanya memanifestasikan kuasa kegelapan. Orang yang percaya kepadanya akan memiliki terang dan bebas dari kuasa gelap. Sebaliknya mereka yang tidak mau percaya masih tinggal dalam kegelapan. Jadi kalau kita saling mengasihi, saya percaya itu adalah buahnya kasih dari terangnya Tuhan. Saya bercerita, saya bersaksi waktu saya masih kecil, papa saya meninggal umur 6 tahun saya. Tapi orang sekeliling saya banyak yang peduli, memperhatikan, mencurahkan kasih. Oleh sebab itu saya bertumbuh besar, tidak kekurangan sesuatu apapun juga, karena adanya saling memperhatikan, saling menolong di dalam keluarga. Demikian juga kita di dalam keluarga Tuhan. Kita dituntut untuk saling care, saling menolong, saling memperhatikan. Yang diberi ayatnya oleh Pak Pendeta di Ibrani 13 ayat 1 sampai 8. Jadi saya tidak bacakan, nanti kan ada di khotbahnya Pak Pendeta. Tapi saya terinspirasi di sini, yaitu begitulah kehidupan kita. Kalau kita misalnya kita di kota, sebelah rumah tidak mengenal dan tidak menyapa, karena kita tidak ada kasih di dalamnya. Kita tidak mau tahu urusannya dia juga tidak mau tahu urusannya kita. Tapi di dalam keluarga Tuhan yang dibicarakan di Yohanes 15 ayat 12 itu adalah perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi, supaya kita saling peduli dan kita akan selamat. Jadi di dalam kehidupan kita ini, saya sedikit sharing bahwa waktu saya kecil itu saya selamat karena ada keluarga yang memperhatikan, ada opa, oma, ada tante, om yang selalu care sama kita. Jadi kita selamat, jadi tidak kekurangan apapun juga. Demikian juga kita di sekeliling kita juga.
haruslah kita saling care. Kemarin ini juga saya sedikit share, Ibu Pendeta juga lagi sakit, sudah berkeluh kesah mengenai sudah 3 bulan lebih ya, bahwa badannya sakit, agak perutnya kembung, banyak gas, yang dulunya pertama ada rasa tenggorokan kurang enak dan nafsu makan gak ada dan badan sakit, tapi terus nggak ada kebaikan, jadi terus makin badannya makin lemas karena perutnya kembung. Nah, saya waktu hari Minggu kemarin saya teringat Ibu Pendeta belum hadir juga di gereja. Kenapa ya? Jadi sakitnya bagaimana? Saya telepon ibunya, curhat ya, menceritakan kondisinya yang sakit gitu kan. Nah, itu kita ada perasaan kasihan. Kasihan itu adalah juga buah dari kasih ya. Jadi kita jadi perhatian gitu. Jadi terus di pikiran kita terus kita pikirin Ibu Pendeta juga. Jadi pagi-pagi saya bangun tidur, kita lagi breakfast, kita ingat dengan Ibu Pendeta. Jadi sebelum saya jalan pagi, saya breakfast sedikit, lalu saya jalan. Nah, saya sambil jalan itu saya kepikiran dengan Ibu Pendeta yang badannya masih sakit. Waduh, ini kalau nggak diobatin, ini kita khawatir gitu kan. Dan waktu saya jalan itu, saya lihat orang juga jalan, ada beberapa orang jalan, dan ada satu tetangga di belakang rumah saya, itu dia adalah Pak RT, dia juga bendahara, dia juga seorang dokter yang sedang jogging, terus dia berhenti, dia lagi jemur gitu kan, baju atasnya dibuka gitu kan. Saya lihat dia, saya mau ketawa juga gitu kan, tapi dia di depan saya ada ibu-ibu juga berdua, lagi ajak dia ngomong, tetangga semua. Jadi saya tuh sedikit bercandain lah gitu, supaya kita pagi-pagi ada sukacita. Jadi sukacita itu harusnya diciptakan juga oleh kita gitu. Jadi kalau kita terus pikirannya mumet aja, pikirannya terus masalah terus, akhirnya kita tidak bisa sukacita. Jadi sukacita itu ya beban yang di dalam harus dilepas. Jadi kita bercandain gitu. Kita bilang, Pak Dokter, emangnya di pantai jemur-jemur. Jadi akhirnya dia langsung ngobrol sama kita kan. Nah setelahnya itu kita cerita, Ibu Pendeta ada sakit loh begini-begini gitu, perutnya kembung terus, banyak gas gitu. Oh dia sangat perhatian gitu, dan dia langsung jawab gitu, oh itu pasti kena emah katanya, dan itu namanya God ya. Saya sendiri juga nggak ngerti itu. Wah itu God itu mesti diobatin, itu kalau enggak juga bahaya, bisa menyerang ke naik ke atas ke tenggorokan dan juga bisa ke paru-paru katanya gitu kan. Jadi paru-paru juga rasa sakit itu juga berakhir bisa nggak baik gitu, harus segera diobatin katanya gitu kan. Saya tuh tanya, akhirnya obat apa sih gitu kan, apa saya bawa orangnya ketemu, oh jangan gitu. Dia takut karena masalah pandemi ini. Udah kita ini aja jumpa di Zoom atau jumpa di media gitu kan. Oh ya boleh, iya boleh katanya. Saya mau pelayanan. Jadi karena saya bicara saya pelayanan, itu adalah di gereja kita punya hamba Tuhan dan ibu hamba Tuhan. Jadi dia juga terinspirasi, dia bilang, ya sudah saya juga mau pelayanan katanya gitu. No charge, tidak usah bayar. Jadi itu contoh ya.
contoh bahwa kita itu harus bisa menginspirasikan orang lain. Kita membagikan sukacita kita juga peduli sama orang sekeliling kita. Jadi karena kita peduli sama orang yang lagi jalan dan kita menyapa, akhirnya terjadilah kita berkomunikasi. Akhirnya sorenya saya kan telepon Ibu Pendeta, setelahnya itu saya sibuk, ya ada pekerjaan di kantor Bintaro. Nah sorenya saya di WA, Ibu Pendeta tanya, ini jam berapa saya mau diajak ini? Saya langsung suruh kontak ayo ke dokternya itu. Akhirnya dikasih ceramah sampai hampir 1,5 jam lebih ya. Jadi itu sangat menjawab untuk Ibu Pendeta, dan dia merasa hatinya plong gitu kan, rasa khawatirnya sudah terobati dan dia sudah tahu penyakit itu harus bagaimana mengatasinya gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh kehidupan kita sehari-hari, karena buah dari kita mau saling memperhatikan, saling care. Jadi itulah sedikit kesaksian saya bahwa saya terus menjalankan saling mengasihi, saling care. Berakibatnya adalah buah yang Tuhan disenangkan, dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Siapa firman Riku.
saling tolong menolong. Oleh karena itu Tuhan, berkata-katalah kepada kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah firman yang akan Kau sampaikan buat kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang dimaksud-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya firman-Mu malam ini. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mencoba merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita bisa melihat dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang 8 dari buletin doa kita. Firman Tuhan hari ini akan menolong kita bagaimana kita memang ditetapkan oleh Tuhan untuk hidup saling tolong menolong. Ketika kita melihat dan kita bicara bahwa sesungguhnya surat Ibrani ini adalah surat yang dialamatkan pertama sekali kepada orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus. Sehingga kita bisa melihat bahwa dalam konteks kehidupan bangsa Yahudi, mereka semua mengalami ketertekanan di dalam kehidupannya dalam segi status sosial, tetapi juga dari segi moral. Sehingga diharapkan bahwa bangsa Yahudi ini bisa menjadi satu bangsa yang memang sungguh-sungguh dapat melihat akan identitas dirinya sebagai orang-orang yang diselamatkan. Pasal 1 sampai dengan pasal yang 11 bicara tentang bagaimana Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang memang patut kita yakini dan kita percayai, sehingga kita harus beriman kepada Dia. Tetapi ayat pasal yang 13 ini sesungguhnya bicara tentang praktek, sebuah praktika kehidupan, sebuah etika kehidupan kita dalam setiap langkah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, kita bersama-sama menyadari bahwa hidup kita itu tidak bisa seorang diri, karena kita adalah makhluk sosial. Kita saling membutuhkan di antara satu dengan yang lainnya. Kita boleh bersyukur bersama-sama ketika kesaksian Ibu Yani ini menjadi penguatan bagi kita bersama-sama bahwa tidak hanya ditujukan kepada penulis Ibrani ini, ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi ini juga bisa diimplementasikan dalam setiap langkah kehidupan orang-orang yang percaya pada masa kini. Kalau kita bersama-sama melihat ayat 1, ayat 2, ini kita bisa merenungkan bersama-sama bagaimana Tuhan kita menghendaki bagi kita semua orang-orang yang percaya, bagaimana kita bisa berbagi, sharing of life, bagaimana kita bisa berbagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sehingga dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, kalau kita bisa merenungkan beberapa waktu yang lalu, ada para nabi yang juga seolah-olah menjamu daripada malaikat-malaikat Tuhan. Kita bisa melihat di dalam perjanjian lama. Tetapi saudara sekalian, hal yang sangat menarik adalah bagaimana orang-orang di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan itu sebagai orang yang percaya, orang-orang non-Yahudi yang begitu banyak, bangsa Yahudi memang ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang bisa berbagi dengan banyak orang. Ketika dia dianiaya, dia harus berbagi dengan orang-orang yang menganiaya. Ketika kita sedang dalam kondisi yang secara lemah secara ekonomi, dia harus memperhatikan orang lain. Rasanya mungkin itu menjadi bagian yang sangat sulit, tetapi itulah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Jadi bersyukur ya. Tadi kita bicara, Ibu Yani bisa menyampaikan sebuah pengalaman kehidupan, sharing of life, bagaimana bisa berbagi melalui orang lain. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin, kita bisa ditetapkan oleh Allah, Tuhanku peneguhku melalui orang lain. Dr. Thomas menjadi berkat buat Ibu Il. Ketika harus di lab hari ini, tadi ke Guci ya, klinik Guci yang memang BPJS yang ada di sana. Lalu minta rujukan untuk bisa di lab di laboratorium. Apa sih sesungguhnya yang sedang dihadapi dan dialami? Mudah-mudahan besok ketika ada di Jakarta, besok masih ada di Jakarta, akan coba untuk melakukan lab daripada lab darah. Nah, saudara sekalian, bersyukur melalui Ibu Yani menjadi berbagi
kepada Ibu Ir akhirnya mengerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh seorang dokter. Nah saudara, kita bisa juga melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena memang ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memang diminta untuk mengasihi. Tadi bicara tentang kasih. Kasihlah Tuhan Allah dengan segala hatimu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini menjadi bagian yang sangat penting ketika orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, bukan hanya bangsa yang minoritas pada waktu itu, kita bisa melihat bersama-sama bahwa memang mereka semua dikatakan sebagai seorang yang memang peduli, yang empati terhadap orang-orang lain. Nah, ketika bicara tentang ayat yang kedua ini, kita bisa tekankan bahwa mereka bisa memberi tumpangan kepada orang asing. Bahkan dalam perjanjian lama, mereka diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Itu ada Abraham, saudara bisa melihat kejadian setelah 18 ayat 1, ada Gideon, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11, dan Manoah, Hakim-Hakim 13 ayat 2. Tetapi konteksnya mereka berbagi. Bahkan orang-orang yang dihukum, orang-orang yang semena-mena, orang-orang yang dianiaya, mereka juga harus mengasihi mereka. Sehingga hidup saling tolong-menolong menjadi bagian yang sangat penting. Hidup untuk berbagi itu menjadi bagian yang sangat penting. Ini adalah bagian sebuah etika kehidupan kekristenan melalui sesama yang ada dimanapun mereka berada. Bahkan kalau kita lihat juga di dalam ayat yang keempat, adalah kamu semua berhormat terhadap perkawinan. Artinya ketika kita benar-benar menjadi orang-orang yang mengasihi, kita akan menjaga perkawinan kita. Kita akan menjaga hubungan suami istri. Kita akan menjaga orang tua dan anak menjadi bagian bersaling mengasihi. Bahkan tidak untuk kemungkinan mungkin kita dalam kategori sebagai orang-orang yang teraniaya, seperti penulis Ibrani yang mengatakan pasal yang 13 ini, di mana mereka merasa diri orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak punya apa-apa, katakanlah seperti itu. Tetapi ayat kelima mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kembali sebuah rasa syukur karena Tuhan Allah mengasihi kita, maka kita tidak memusingkan apapun yang Tuhan berikan itu kita syukuri bersama-sama, maka kita akan mampu melewati setiap tahap demi tahap kehidupan. Sebuah etika yang harus ada, sebuah hal yang memang sesuatu yang praktis yang ada di dunia ini, termasuk kita semua yang ada di tempat kita masing-masing. Kita semua melihat banyak orang yang membutuhkan, kita semua banyak orang yang mungkin seperti orang-orang yang terhukum, kita semua mungkin juga melihat ada banyak orang-orang yang tidak bisa menghormati perkawinan mereka. Kita juga bisa melihat ada orang-orang yang tidak bisa mencukupkan dirinya sebagaimana Tuhan memberikannya. Tetapi hal yang paling penting adalah dikatakan Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apapun yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sebuah keyakinan iman ketika kita berbagi kepada orang lain menjadi bagian di mana kita tidak perlu khawatir ketika aku berbagi apakah aku akan mengalami sebuah kekurangan. Justru ketika kita berbagi, kita sadar, kita tahu kita sedang mencoba untuk mempraktekkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan kita lakukan sebagai orang-orang yang berbagi. Di tengah-tengah kekurangan kita boleh berbagi, itu adalah bagian yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah kita berbagi, itu hal yang biasa. Menjadi bagian hal yang sangat menarik bagi kita bersama-sama. Bahkan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ingatlah dan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Sebuah konteks bagaimana bukan hanya pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, di mana orang-orang yang ada di sana itu sungguh-sungguh orang yang bisa menjadi suri teladan dalam kehidupan praktika kehidupan kekristenan, tetapi juga ini ditetapkan diminta bagi kita bersama-sama. Bukan hanya sebagai seorang pembala sidang, bukan hanya sebagai seorang pemimpin gereja, kita semua paling tidak dalam menjadi seorang pemimpin untuk diri kita sendiri.
Bagaimana kita mengarahkan hidup kita. Sebuah pemimpin yang memang benar-benar akan menjadi saksi yang baik. Saudara, bukan hanya secara diakoni atau tadi dikatakan secara konteks pelayanan sosial, berbagi, tetapi ini juga bicara tentang manusia. Bicara bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan menjadi seorang yang mampu untuk menyaksikan hidupnya kepada orang lain. Di tengah-tengah keterbatasan kita, kita masih tetap mampu menjadi saksi yang hidup. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah tekanan tantangan kehidupan pada masa ini? Karena apa? Karena yang kita sadari dan kita yakini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, kepeduliannya tetap sama, janjinya tetap sama. Hal-hal yang ada di dalam kehidupan Yesus yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa itu tetap bisa terjadi atas kehidupan kita karena Yesus yang dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yang kita yakini, yang dipercaya oleh Abraham, yang dipercaya oleh Yakub, yang dipercaya oleh saudara dan saya adalah Yesus yang sama, yang mampu melakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Jadi saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita punya Allah di dalam Yesus Kristus. Apapun yang sedang kita hadapi, mungkin kita merasa kita sedang tidak punya apa-apa secara finansial. Mungkin kita merasa ada badai-badai kehidupan yang sedang menindih kehidupan kita. Mungkin kita merasa pekerjaan kita begitu berat. Mungkin kita merasa ada hal-hal yang sedang kita butuhkan sampai hari ini masih belum bisa terselesaikan atau terrealisasikan. Mungkin sakit penyakit yang begitu sedang dihadapi, begitu lamanya tidak kunjung sembuh. Atau mungkin hal apapun kita yakini bersama-sama seperti apa yang disampaikan oleh penulis bulan ini kepada bangsa Yahudi menjadi penguatan bagi mereka. Firman Tuhan ini biar menjadi penguatan juga bagi kita bersama-sama di tengah-tengah keterbatasan hidup. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan juga meminta kita untuk mengasihi dan peduli. Bukan saja peduli kepada orang-orang yang secara seiman, tetapi juga peduli di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah situasi apapun, bahkan melalui orang-orang yang membutuhkan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjauh malaikat. Sebuah kebahagiaan ketika kita bisa berbagi kehidupan menjadi bagian yang sangat penting dalam praktek hidup kita. Bersyukur apa yang Tuhan percayakan kepada kita, tetapi kita juga siap untuk berbagi, bukan hanya sekedar berbagi secara diakonian atau pelayanan sosial, tetapi bagaimana kita juga berbagi dengan kesaksian hidup kita menjadi kesaksian yang baik, karena kita punya Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat menolong. Dia Allah penolong kita. Kita siap untuk menjadi penolong-penolong orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini menjadi dasar bagi kita bersama-sama. Kalaupun kita tidak bisa untuk menolong secara finansial, kita bisa menolong mereka, mendoakan mereka, mengasihi mereka dengan tulus, menjadi hal bagaimana kita bisa sharing of life, berbagi kehidupan untuk orang lain. Karena hidup ini adalah hidup untuk saling menolong. Kita akan nyanyikan pujian kita, pertolonganmu begitu ajaib, Fatwa yang dalam hatiku. Ini menjadi dasar bagi kita bersama-sama.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang menjadi penolong kehidupan kami, Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang mengasihi kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu, pemeliharaanmu dan janji-Mu tidak akan pernah berubah, dan itu terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bangsa Yahudi, dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kami mampu untuk menyaksikan dan melihat karya-Mu yang begitu luar biasa yang terjadi atas kehidupan orang-orang yang percaya di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sangat sulit sekalipun. Kami diminta oleh-Mu Tuhan supaya kami tetap mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang dikasih oleh Tuhan, tetapi juga menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih atas Ibu Yani yang sudah menyampaikan sharing of life, berbagi kehidupannya di dalam Tuhan, menjadi seorang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat, bukan hanya secara materi tetapi juga secara rohani. Kasih yang tulus yang dalam melalui hamba-Mu ini, orang-orang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu secara luar biasa. Tetapi bukan hanya hamba-Mu ini Tuhan, tetapi kami semua juga ditetapkan dan diminta untuk bagaimana kami bisa berbagi dengan sesama kami, berikan kekuatan dan kesanggupan bagi kami semua Tuhan, supaya kami mampu untuk mempraktekkan, membuktikan dan membaktikan Tuhan yang sudah mengasihi kami. Kami juga boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang yang percaya pada Tuhan yang sama, yang sangat membutuhkan, bukan hanya sekedar secara materi, tetapi juga secara kasih kami, melalui doa-doa kami, Tuhan, kami boleh berbagi untuk mereka. Berikan kami kepedulian, karena hidup ini adalah selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kami yang mungkin dalam kondisi lemah, beban hidup, pergumulan yang begitu berat, apapun itu permasalahan kami, beban kami, mungkin masalah ekonomi, masalah pendidikan anak, mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah masa depan, masalah hidup, bahkan apapun Tuhan, baik kami yang ada di tempat maupun yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan tolong supaya Engkau menjadi Allah yang meneguhkan kami, Engkau menjadi Allah yang menolong kami, Engkau akan terus menolong dan membukakan jalan keluar bagi kami, karena kuasa-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah, dan Engkau pasti akan menolong Tuhan pada waktunya. Biar itu boleh menjadi iman kami Tuhan. Secara fisik mungkin ada yang sedang dalam lemah, Tuhan berikan kondisi dan keadaan melalui sarana apapun. Terima kasih Ibu Yuli sudah dipulihkan Tuhan. Sisi kami serahkan juga Ibu Il, bahkan mungkin teman-teman yang lain. Tuhan tolong Engkau pulihkan keadaan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kuasa-Mu juga terjadi. Pak Jokowi bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain, aparat-aparat yang terkait dengan berkati Tuhan menolong. Pandemi COVID-19 yang masih terus merajalela, dampak yang terjadi Tuhan tolong. Tuhan pulihkan bangsa kami. Yang terkena Tuhan akan berikan pemulihan. Yang Tuhan sudah panggil berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikan kesejahteraan, kesehatan, dijauhkan dari kematian di tempat di mana kami berada dan kami tinggal. Keluarga kami, keluarga besar kami di mana kami berada.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak Baptis Indonesia, Tuhan sudah memberkati. Kami serahkan pendeta Yusia Pak Vidya, Kau berkati Pak Musnas, Kau memberkati YPI RSPI. Tuhan memberkati pemimpin kami ini. Biarlah mereka semua di masa-masa pandemi COVID ini, mereka bekerja secara luar biasa kepada Tuhan menguatkan bagi kami semua. Pemimpin-pemimpin gereja, gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta baptis, umat baptis Indonesia dalam satu kesatuan untuk bersemangat sehingga mereka tetap lekat dengan Tuhan. Terima kasih atas gereja-gereja yang mulai kembali secara offline dalam beribadah. Walaupun ada batasan-batasan, kami serahkan Tuhan. Biar semuanya boleh dapat bersuka cita. Berkala Tuhan membuka jalan keluar yang baik. Terima kasih Tuhan atas nama Safari Indonesia dan Kau berkarya berkuasa. Sejak bulan Juni yang lalu sudah dibuka sampai hari ini, kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan, supaya setiap apapun yang dibutuhkan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Apapun yang sudah dilaksanakan pada masa-masa sekarang ini, dengan protokol kesehatan yang sudah dilakukannya, ada banyak pengunjung-pengunjung yang datang dan dalam mereka menyaksikan karya Tuhan. Tempat ini boleh menjadi sarana berkat, sarana pendidikan. Satu-satu diberikan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Setiap show yang ada boleh menjadi berkat bagi setiap pengunjung yang ada. Juga bukan juga dari setiap para pelayan dan kesalahan kuasa-kuasa apapun bahkan seperti ini. Pak Yansen, Pak Fran, Pak Tom, bersama dengan GM, bersama dengan pemimpin-pemimpin staf yang lainnya, bersama dengan seluruh karyawan, Tuhan memberkati. Biarlah kami semua memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kami sebagai seorang karyawan yang baik. Bersyukur atas Jakarta Baptis Community, gereja hidup kami Pulau Mas. Tuhan berkati pendeta Evi bersama dengan teman-teman, supaya Tuhan pakai secara luar biasa untuk membuka daerah-daerah yang baru bersama dengan mitra LCC, pendeta musik bersama dengan teman-teman yang ada di sana. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan menopang menolong pendeta Elia Ubu. Biarlah Tuhan berkati gereja yang ada di Jombang, Lapangan di pendeta Susanto Bina Arjo. Kami serahkan mobilisasi istimewa yang ada di Bodalia, pendeta ini bersama dengan teman-teman. Kami serahkan bahkan Tuhan yang menopang dan menopang perintisan yang ada di sana yang boleh dapat izin diperintahkan. Kami serahkan Bapak Abraham yang juga akan menolong pelayanan di sana. Tuhan memberkati. Kami serahkan lalu sesuai pendeta Zaid, biar Tuhan juga memberkati dalam pelayanan yang ada di sana, bahkan juga yang ada di Tegal. Tuhan memberkati. Bahkan di tempat-tempat yang lain, Tuhan menopang menolong Injil diperintahkan. Bahkan secara khusus Tuhan GBC Taman Safari Indonesia untuk akan memberkati gereja Tuhan kami. Terima kasih atas Taman Safari yang boleh menyediakan tempat ini menjadi tempat bagaimana kami beribadah, bagaimana kami melayani, bagaimana kami berbagi, bagaimana kami beribadah. Tuhan memberkati Taman Safari Indonesia. Di saat Taman Safari menyediakan tempat untuk beribadah, kami yakin Tuhan, kehadiran Tuhan bukan hanya di gereja ini, tetapi kehadiran Tuhan juga ada di seluruh wilayah Taman Safari Indonesia. Ada umat-umat Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi sarana berkat. Setiap karyawan yang hadir di tempat ini Tuhan memberkati. Setiap jemaat Tuhan memberikan kekuatan kuasa supaya mereka semakin mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, mencintai gereja Tuhan, dan menyaksikan cinta itu kepada orang-orang yang ada di tempat ini, bahkan di tempat-tempat yang lain. Setiap aktivitas kegiatan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan segala sesuatu kami berusaha dengan baik. Sarana-sarana yang kami pakai dan juga menjadi sarana berkat bukan saja untuk kami Tuhan, tetapi setiap orang yang akan menyaksikan boleh menyaksikan Kristus disebarluaskan melalui GBC Taman Safari Indonesia. Berkat melimpahkan atas kami.
Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan supaya kita pergumulan kami pribadi kami masing-masing. Bagi yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, Tuhan yang menolong. Tuhan tahu, Allah yang Maha tahu, Allah yang menyelidiki isi hati kami, Allah yang mengerti beban hidup kami, yang kami sampaikan secara pribadi kepada Tuhan. Kami yakin Engkau mendengar. Kami yakin Engkau akan menjawab yang terbaik yang akan Kau siapkan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Terjadi menurut Tuhan yang baik, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kami. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Ketika kami mengakhiri ibadah doa kami pulang ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah berkat damai dan sukacita. Kami serahkan, biarlah pernyataan Tuhan tetap ada bagi kami. Ketika Bapak kemudian akan kembali ke Pondok Indah, Tuhan juga memberkati perjalanannya sampai di rumah dengan pertolongan Tuhan. Sukacita dan damai ada, bahkan kembali ke tempat untuk bekerja kembali dengan kekuatan yang baru yang dapat nyata dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami sepenuhnya kiranya Engkau Sang Raja damai akan memberikan damai sejahtera kepada kamu. Segala puji hormat